Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang bahan ajar berbasis video, berbasis audio. Nah, bahan ajar audio atau bahan ajar berbasis audio, sebagaimana kita pernah bahas di awal di jenis-jenis bahan ajar kan, berdasarkan cara penyampaiannya atau simbol yang digunakannya atau media yang dipakai, ini ada berbasis audio, video, grafis, dan seterusnya. Nah, bahan ajar audio ini kan sederhananya adalah bahan ajar yang menggunakan media audio dalam penyampaian materi pembelajarannya. Artinya isinya disajikan dalam bentuk atau dalam format audio. Nah, yang bikin audio agak berbeda dengan bahan ajar jenis lainnya, audio ini nggak bisa disisipi oleh simbol yang lain. Jadi seperti apa namanya audio visual ya, ada audio, ada visual. Jadi ini masih murni. Hanya satu simbol saja. Di grafis ada beberapa yang bertransformasi menjadi grafis bergerak. Contoh misalkan ada GIF, kemudian ya PowerPoint masih bisa dianggap sebagai beberapa mengategorikan sebagai bahan ajar yang sifatnya grafis ya, karena membutuhkan indera penglihatan. Nah, kalau audio ini spesifik sekali, dia mutlak hanya bisa menggunakan audio, tidak ada pergerakannya dan lain sebagainya. Ini hanya butuh our ear saja untuk mendengarkan. Nah, makanya ini bahan ajarnya menjadi salah satu jenis yang fundamental. Pada dasarnya kita sehari-hari pun ketika tatap muka sekarang dengan saya pun sebetulnya yang kita gunakan adalah auditory gitu ya, audio yang digunakan walaupun ada bantuan PPT. Karakteristik bahan ajar audio. Ada beberapa karakteristik, sebetulnya tidak dibatasi dari apa yang akan saya sampaikan. Ada juga beberapa karakteristik yang lain. Tapi yang ini yang menjadi khas dari audio. Bahan ajar audio itu seperti halnya media audio sama nih. Karakteristiknya bahan ajar audio dengan media audio sama karena memang merujuk pada hal yang sama. Di media pembelajaran dulu kita tidak mempelajari soal ini ya, tidak soal media audio. Yang pertama linear, sama seperti media video juga linear. Artinya memiliki satu alur penyampaian, tidak bisa bercabang. Media audio, media video itu nggak bisa bercabang. Kalau media grafis, orang tuh bacanya mulainya bisa beda-beda. Bisa ada yang mulai dari bawah, ada yang mulai dari tengah, ada yang mulai dari atas, ada yang mulai dari samping, ada yang mulai dari mana. Orang tuh menikmati sajian media grafis itu bisa dari mana saja. Multimedia, setiap orang bisa mulainya juga dari mana saja. Bisa mulai ada yang klik about-nya dulu, ada yang mau klik petunjuk penggunaan dulu, ada yang klik, bahkan ada beberapa yang langsung klik evaluasi, materinya nggak diklik. Jadi itu beda-beda. Tapi kalau media audio dan media video ini sama, linear, tidak dinamis. Sehingga hanya memiliki satu alur penyampaian. Yang kedua, sama, ini karakteristik yang sama juga dengan media video, dibatasi oleh durasi. Ketika orang melihat poster, tidak ada batasan waktu dia mau mandangin poster berapa lama. Dan tidak ada satuan khusus juga, bahwa nonton poster atau melihat poster atau membaca poster itu satu ronde gitu ya istilah, atau apapun itu, satu putaran atau sekali pembelajaran menggunakan satu sajian ya. Sekali sajian menggunakan poster itu ada batasan waktunya? Enggak ada. Orang tuh mau melototin poster selama 5 jam ya enggak masalah. Atau mau cuma sekejap saja 2 detik ya enggak masalah. Dianggap sudah melihat. Beda dengan audio, ada durasinya. Ada detik gitu, ada hitungan detik, ada hitungan menit, dan ada hitungan. Jadi
Batasannya ada batasan mulai sampai batasan akhir. Kemudian karena linier dan dibatasi oleh, terutama karena linier ya, karena satu arah dan simbol yang digunakannya hanya satu, beda dengan video nih. Yang ini beda dengan video. Kalau video nggak se-fragile audio. Saya sulit untuk mencari istilahnya selain fragile ya. Rentan kena noise. Karena begini, kalau Anda dengerin media audio di tempat yang crowded, mungkin nggak akan nyaman. Beda kalau Anda nonton video, apalagi nonton video yang ada subtitlenya. Di tempat yang crowded pun sebetulnya Anda masih bisa menikmati sambil baca subtitle, sambil lihat adegan gitu. Atau sebaliknya, Anda nonton YouTube tapi sambil naik motor gitu. Nggak ditonton videonya. Tapi didengerin suaranya. Itu bedanya, media video tuh ada noise di salah satu simbolnya, bisa saja tidak menghambat kita untuk menikmati sajian. Tapi kalau media audio, suaranya ada gangguan, nggak bisa disampaikan. Makanya dari mulai produksi sampai penyajiannya, bahan ajar audio itu butuh tempat yang khusus. Kalau zaman dulu belum beredar banyak headset, itu memang harus di-setting kalau mau dengerin media audio. Alhamdulillah sekarang mah ada headset sehingga orang ketika ingin khusyuk mendengarkan audio, bahan ajar audio itu bisa kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir, ini salah satu kekuatan utama dari media audio. Media audio itu menghadirkan itu kumaha baca nanya ambience. Apa ya? Ada yang bisa bantu saya baca ambience itu gimana ya? Ambience ya Ren ya. Ambience. Pelafalannya begitu ya. Ambience. Kayaknya gitu, Pak. Bukan ambience ya. Tong ambien atau teman jauh deh ya. Saya kan ngomong ambien. Aku mah tadi Ren? Ambience atau ambience? Ya itulah pokoknya. Jadi gini, kelebihannya audio tuh dia menghadirkan ambience, itu suasana lah pada dasarnya. Nuansa, suasana. Itu kenapa gini? Bagi teman-teman yang terbiasa naik pesawat atau baru naik pesawat atau pernah naik pesawat, ketika masuk ke pesawat itu kenapa kok selalu disajikan musik? Ketika di kafe-kafe juga kenapa selalu ada musik? Dan musiknya tuh kalau di pesawat itu ketika naik pesawat tuh musiknya tuh selalu yang musik instrumental atau musik yang enggak sedih gitu, musiknya tuh enggak musik sedih, tapi musiknya tuh yang menenangkan, yang calm gitu ya, bikin vibe-nya tuh vibe relax gitu. Dan memang kelebihannya audio tuh begitu. Jadi itu fungsi atau bukan fungsi, kelebihannya media audio ya begitu. Maka dalam bahan ajar audio ini juga salah satu kelebihan yang kemudian bahan ajar audio ini menjadi salah satu pilihan. Menjadi salah satu yang masih relevan sampai sekarang. Apalagi dengan tren sekarang ada banyak orang bikin podcast. Kenapa Pak Ridwan nggak bikin podcast? Bukan nggak mau ya. Podcast tuh menurut saya butuh preparation yang ya hampir sama kayak video. Tapi nggak bisa dikerjakan dua-duanya. Kalau podcastnya sama seperti video ya nggak punya added value. Gitu aja. Jadi podcast tuh memang harus yang bagus. Oke. Maksudnya bagus tuh dalam artian well prepared. Ada banyak video podcast ya, udah video podcast. Podcast tuh ada yang bentuk video, ada yang bentuk audio.
video podcast yang sangat baik sekali, yang bagus dan enak untuk ditonton dan didengarkan. Tapi pada dasarnya podcast itu awalnya memang bentuknya audio. Awalnya bentuknya audio. Oke, next. Nah, bentuk sajian bahan ajar audio ini ada banyak sekali. Ini di saya nggak disebutin, tapi harusnya salah satunya adalah dan lain-lain. Yang pertama tuh ada bentuk ceramah. Banyak nih podcast atau bahan ajar audio dalam bentuk ceramah. Artinya sambil ngomong ya, sambil bicara. Dan sendiri seperti monolog. Ini aku mawe ayeuna saya. Kalau ada teman-teman yang ikut kuliah sekarang, tapi tidak sambil lihat sajian, ya berarti kan sambil pada dasarnya sedang menggunakan bahan ajar audio ya. Karena sajiannya nggak dilihat. Boleh pakai gitu ya, terserah. Boleh-boleh aja. Tapi gayanya jadi gaya ceramah, seolah-olah gaya ceramah. Dan memang ceramah gitu ya. Tidak pakai sajian apapun dan tidak ada audio podcast yang orang ngomong sendiri tapi tidak jadi ceramah. Ya mungkin ada bentuk yang lain. Tapi salah satu yang paling umum adalah ceramah. Orang sendirian baca puisi nggak bisa disebut sebagai ceramah ya. Itu beda lagi, pembacaan puisi. Yang kedua diskusi. Nah ini sebetulnya yang paling banyak juga. Yang selain ceramah yang paling banyak digunakan dalam format podcast itu ada diskusi. Ngobrol. Diskusi itu ngobrol. Kayak misalkan saya pernah dengar podcastnya si Mamaung lah kalau di Bandung ini ya. Podcastnya si Mamaung itu diskusi formatnya. Formatnya diskusi. Jadi ngobrol. Kalau diskusi itu ngobrol. Tidak ada orang yang jadi narasumber. Semuanya ngobrol, mengungkapkan pendapatnya, saling balas-balasan. Itu diskusi. Atau istilah lainnya yang lebih mudah dipahami adalah ngobrol bebas. Artinya setara. Karena di diskusi itu semua orang yang terlibat dalam diskusi itu posisinya setara. Pak harus ada moderator? Ya moderator bisa saja. Tapi opsional, tidak harus ada dalam diskusi. Oke, bentuk yang ketiga tanya jawab. Nah, kalau di YouTube yang banyak beredar ini ya macam Deddy Corbuzier, ini bentuknya tanya jawab, bukan diskusi. Karena ada penanya dan ada narasumbernya. Hanya memang kalau untuk Deddy Corbuzier akhir-akhir ini yang ditanyanya makin kesini makin random istilahnya. Istilah lain untuk nggak jelas tuh kan random. Yang halus lah, istilah halusnya tuh random. Karena kalau dulu awal-awal masih agak lumayan tuh. Tapi sekarang kesini saya nggak subscribe juga memang dari dulu. Tapi kadang-kadang suka muncul di timeline YouTube saya suggestion ke podcastnya Deddy Corbuzier. Tapi semakin kesini semakin random aja narasumbernya. Nah itu formatnya tanya jawab. Sama seperti podcastnya Helmi Yahya, podcastnya Sandi Uno, podcastnya Gita Wirjawan. Video podcastnya formatnya tanya jawab. Kemudian wawancara. Kalau wawancara nih sifatnya kayak apa ya? Dulu tuh ada yang ya interview, bukan beda dengan tanya jawab sedikit ya, tipis sekali bedanya. Kalau wawancara itu ya hanya ya bedanya lebih situasinya tuh lebih formal ya. Wawancara itu kemudian pendalamannya tidak banyak. Tidak dalam situasi relax, kemudian tidak banyak feature. Jadi fokus banget lah kalau wawancara. Jadi topiknya tuh udah jelas. Misalkan nanya A, jawab B, langsung nanya lagi C, dijawab D, nanya lagi, dan seterusnya. Tidak banyak berkembang kalau bentuknya wawancara. Tapi perbedaannya tipis sekali dengan tanya jawab. Paling mudah untuk membedakan tanya jawab itu sifatnya lebih informal, lebih non formal, lebih tidak formal. Kalau wawancara situasinya lebih formal. Kayak misalkan di pinggir jalan wawancara bisa,
Tapi yang nanya dengan yang ditanya tuh formal situasinya. Kayak orang lagi liputan ya. Lagi liputan kemudian ada wawancara. Nah itu wawancara namanya, bukan tanya jawab. Karena yang ditanyakan sudah selesai dijawab, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tapi nggak TikTok gitu, nggak TikTok. Kemudian reportase ke berita. Kalau reportase berita ya melaporkan gitu. Bentuknya bentuk laporan. Orang ngomong sendiri tapi kemudian ada suasana. Nantilah mungkin untuk reportase bisa saya sajikan, saya cari contohnya. Saya lupa lagi file yang mana yang agak-agak reportase. Selanjutnya yang terakhir adalah drama atau cerita. Nah ini ya sudah tentu ada plotnya, orangnya ada banyak gitu ya. Dan ya ada yang membedakan dari drama dengan yang bentuk yang lain adalah dia punya alur. Ada biasanya punya ini apa? Ya cerita, ada cerita. Kalau di cerita tuh kan harus ada konflik, ya harus ada konflik. Kemudian apa istilahnya kalau cerita lagi naik tuh pas lagi puncak-puncaknya tuh apa? Klimaks, that's the word I've been looking for. Klimaks, jadi ada klimaksnya, kemudian ada anti klimaks, dan kemudian di situ ya itu drama. Pas selain yang 6 ini ada lain, tentunya pasti ada. Hanya yang paling umum yang saya bisa temukan, yang bisa saya rangkum ya 6 ini. Jadi bahan ajar audio ini sesuatu yang sudah lama, tapi dulu itu karena keterikatan dengan peralatan juga yang tidak begitu hampir sama sih dengan media video ya. Dulu terikat bahwa video harus pakai VCD player atau pakai VHS player dan televisi dan lain sebagainya. Sekarang kan dengan adanya smartphone jadi lebih mudah. Nah, orang banyak sempat nih bahan ajar audio ini perkembangannya mirip seperti Twitter. Sempat booming di tahun-tahun 70-80-an radio gitu ya. Masa-masanya radio sampai anak 90-an akhir lah. Generasi 90-an akhir ke video, 90-an akhir ke awal 2000-an tuh udah dunia televisi. Dari 90-an tuh udah di Indonesia terutama dunianya dunia televisi, sehingga radio tuh nggak mulai dilirik lagi. Walaupun saya masih merasakan sahur itu yang ditunggu adalah radio. Yang disetel tuh radio. Sahur itu dulu waktu saya SD, kita tuh nyetel radio. Dan itu kita tunggu-tunggu. Satu-satunya hiburan yang paling menyenangkan. Karena TV belum nyala. Udah ada TV-nya, tapi jam segitu belum nyala. Jadi TV-nya tuh masih di waktu jam 7 sampai jam berapa gitu, saya lupa lagi. Dulu waktu masih TVRI sama TPI ya. Atau masih TVRI doang, waktu masih ada iurannya. Jadi radio sudah lebih dulu. Nah, tapi kemudian hilang lagi. Hilang lagi di akhir 90 awal 2000-an sampai dekade kedua 2000-an, 2010 sampai 2020. Muncul kembali dengan sampai pernah waktu saya kuliah dulu ada salah satu dosen saya menyebutkan bahwa radio tuh sudah hampir punah katanya. Padahal saya waktu kuliah juga masih dengerin radio. Saya termasuk dari sebagian orang yang sebagian kecil yang masih suka dengerin radio dulu waktu kuliah. Termasuk saya di 99ers gitu ya, waktu awal-awal ke Bandung masih berasa lucu dengerin Akai gitu ya, yang nyanyi Oh Dracula Jangan Bunuh Aku, terus dengerin KLCBS, dengerin Ardan, Mara FM. Sampai sekarang juga sebetulnya saya masih dengerin radio di channel yang jadi kesukaan istri saya, dan saya ngikutin istri saya sebetulnya, walaupun yang memperkenalkan channel itu saya, tapi istri saya suka ya saya ngikut. Istri saya kalau kita jalan-jalan kemana atau kalau lagi di rumah nggak begitu suka nonton TV, pengen ada suara-suara aja dengerin radio yang disetel kadang Delta. Dulu waktu kuliah saya dengerinnya Pramuda. Seringnya pagi-pagi karena info bola ya dulu. Pagi-pagi itu ada
info bola termasuk salah satu yang paling cepat ya dari para muda. Dulu tagline-nya masih sport and music, sekarang udah agak enggak ke situ gitu ya. Para muda 93,7. Ya sempat ada dosen yang bilang begitu. Oh, radio itu hampir musnah. Tapi saya pikir radio nggak musnah. Radio justru berkembang. Sampai saya kenal ada adik kelas saya yang penyiar radio, kemudian sampai sekarang juga saya masih ada teman yang kenalan sih, bukan teman ya. Teman mah terlalu dekat. Kenalan yang di Trijaya FM Bandung yang sering saya pakai untuk sebagai narator gitu. Masih hidup. Tapi menjadi dimensi yang baru dan berbeda di pertengahan dekade kedua, sekitar 2013, 2014 ke sini, gelombang audio podcast menjadi merajalela. Terutama sejak adanya revolusi musik lah kayaknya ya. Musik tuh formatnya sudah nggak ke kaset, nggak ke CD lagi, tapi formatnya ke format play on demand, ke podcast itu kan singkatan dari play on demand. Podnya itu singkatan dari play on demand. Jadi orang tuh kalau mau dengerin musik nggak nyari MP3 lagi ke Kota Kembang gitu, udah nggak lucu lagi nyari CD ke Kota Kembang. Mungkin teman-teman tidak pernah merasakan itu, bertandang ke Bandung nyari MP3 bajakan ke Kota Kembang gitu ya, atau film bajakan ke Kota Kembang, atau ke Kota Kembang sih yang paling terkenal dulu. Jadi sekarang jadi trennya ke sana, sehingga apalagi ditambah kemarin ya kita ada harus belajar dari rumah, muncul selain YouTuber baru juga podcaster baru, baik audio maupun video. Khusus untuk audio ini menjadi banyak. Tidak, saya rekan sejawat dosen, ketika saya tanya sekarang punya studio rekaman nggak di rumah, hampir semuanya punya. Hampir semuanya punya. Udah macam YouTuber aja. Dan saya cek juga beberapa item yang beberapa penjual di Shopee yang star seller itu banyak juga yang apa namanya, yang penyedia peralatan rekaman dari mulai apa namanya, jadi mulai banyak aware untuk merekam suara, merekam video, bahkan level mixer saja, audio mixer ini mulai banyak lagi yang menjadi barang yang mudah untuk dicari, mudah didapat audio mixer. Mungkin bukan cuma dosen. Kalau dulu yang punya audio mixer cuma musisi aja. Cuma musisi waktu saya kuliah itu yang punya audio mixer, yang ngerti mixing itu cuma musisi. Tapi sekarang ya paling tidak banyak orang kenal Audacity atau bisa ngedit sendiri, ada Audio Lab atau apapun di HP ya. Bahkan keponakan saya yang anak SMP saja tugasnya udah menggunakan aplikasi di HP gitu. Luar biasa. Ini perkembangan yang sangat baik. Oke, good. 2 kali. Lanjut, format sajian bahan ajar. Ini formatnya, kalau format itu ini ya, dalam artian untuk membedakan dengan yang tadi. Kalau ini, kalau yang tadi mah isinya, kalau yang ini isi sajiannya dengan cara ceramah dan lain sebagainya. Nah, kalau ini formatnya format penyimpanan lah, format penyimpanan atau format penyajiannya dengan menggunakan perantaranya apa. Yang pertama ada yang menggunakan radio. Ini mahal sekali. Kita tidak bisa mengakses radio. Walaupun ada banyak yang membuka radio online. Nah, di Cibiru belum ada tuh. Teman-teman silahkan. Barangkali Dapur Seni gitu atau Pers 5 mau bikin radio online, bagus tuh. Ya, yang streaming online gitu, streaming online. Dan bisa siaran dari mana saja kan begitu. Radio, tapi untuk radio mainstream wah mahal sekali. Belum izin frekuensi, belum harus bikin tiang untuk bikin menara pemancarnya dan lain sebagainya. Jangkauannya juga sempit.
Boleh tuh kalau ada yang mau bikin skripsi pengembangan radio edukasi untuk SD, oh keren tuh. Silahkan. Nanti ada yang bikin pengembangan format radionya, ada yang bikin skripsi tentang format pengembangan konten siarannya, ada yang bikin bahan ajar audio pembelajarannya, ada yang bikin skripsi tentang ini apa namanya pengaruhnya dieksperimenkan. Ada yang eksperimen gitu ya, atau ada yang mau coba jangan eksperimen lah, bisi gagah teuing gitu ya. Karena kalau eksperimen itu ada kewajiban untuk mengontrol, atau minimal kuasi eksperimen atau PTK lah. Jadi belajarnya pakai dari radio, belajar dari radio. Itu bagus, itu bagus. Ide tuh. Tapi butuh komitmen, butuh komitmen. Ide yang sederhana tapi butuh komitmen. Kemudian yang kedua bentuk rekaman. Pak, maksudnya apa nih? Ya itu ada yang kaset, ada yang piringan hitam, file MP3 atau WAV dan lain sebagainya. Disimpan dalam bentuk itu dan kemudian disajikan lagi melalui player tertentu ya, player tertentu. Jadi butuh player. Kalau rekaman ini butuh player. Kaset butuh player, ada apa namanya tape. Kalau piringan hitam tuh apa namanya yang itu tuh saya lupa namanya. Ada yang tahu piringan hitam itu apa namanya? Yang dicangkolkan gitu deh. Vinil bukan, Pak? Ya, vinil mah ininya, piringan hitamnya, Pin. Ini mah ininya. Gramofon bukan, Pak ya? Ya apa? Gramofon ya? Ya, itulah. Itu alatnya ya, itu alat playernya. Jadi ada playernya, MP3 file, kalau MP3 file playernya apa yang paling legend itu? Winamp. Yes, we all agree. Winamp is the legend dari MP3 player. Tapi kalau di saya sih masih ada Winamp, tapi nggak tahu di teman-teman yang lain masih ada nggak Winamp. Winampnya juga masih versi yang lama di saya. Di laptop saya masih ada Winamp untuk sekali-kali dibuka dan masih dipin lagi di ininya apa namanya di taskbar. Ini rekaman. Yang terakhir ya podcast, play on demand broadcast. Jadi podcast tuh play on demand tuh artinya dimainkan ketika diinginkan atau diminta ya. Mainkan ketika diminta. Sama seperti Spotify itu play on demand. Kemudian iFlix, bukan iFlix yang terkenal tuh apa? Video tuh Netflix. Nah, Netflix itu kan play on demand sistemnya. Jadi nonton bioskop kapanpun dimanapun kita mau. Ya begitu, tapi play on demand. Jadi ini salah satu yang akan merusak bisnis apa namanya, bisnis bioskop mungkin ke depannya ya. Ketika semua orang sudah mampu membeli home theater sendiri dan menyeting satu ruangan di rumahnya untuk setting bioskop, maka bioskop semakin sulit. Karena semakin murah sekarang set audio itu. Ya sekarang orang bikin studio di rumahnya masing-masing kan, yang mungkin sudah yang saking seriusnya bikin sampai kedap suara dan lain sebagainya. Anggota DPR bikin podcast sekarang. Ada senior saya, alumni Tekpen, jadi Dewan Pendidikan di Kota Batam, dia punya podcast juga. Punya studio rekaman audio, luar biasa. Padahal orang-orang ini dulunya nggak pernah kepikiran bahkan untuk bikin channel YouTube yang lebih dulu ekstrim, tapi ketika podcast malah lebih aware. Itu luar biasa. Ini sesuatu yang ya, jadi kita punya pilihan lah, punya banyak pilihan channel. Cuma negatifnya saking banyaknya channel, jadi kita nggak tahu lagi mana yang mainstream, mana yang nggak mainstream. Oke. Nah, ini juga sama double nih animasinya. Ini kayaknya slide terakhir ya. Udah berapa slide ini? Oke, saya anggap ini slide terakhir. Nah, yang membedakan bahan ajar audio dengan yang bukan bahan ajar audio sebetulnya ini strukturnya.
Struktur bahan ajar audio ini ada beberapa komponen yang khas. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong tentang misalkan keanekaragaman hayati atau jenis-jenis pekerjaan lah ya, kalau untuk di SD misalkan pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kalau hanya ngobrolin itu saja, misalnya dengan format diskusi, pekerjaan apa saja, misalnya dengan ngambil temanya cita-citaku. Apa cita-cita kamu dulu waktu kecil gimana? Oh, cita-citaku waktu kecil pengen jadi dokter. Aku kecil pengen jadi guru. Aku kecil pengen jadi tentara, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu dibicarakan. Tapi kalau gitu saja, itu sebetulnya bisa saja dijadikan sebagai bahan ajar. Tapi nantinya jatuhnya bahan ajar yang by utilize. Dan secara struktur bahan ajar itu menjadi kurang bagus. Apa saja struktur bahan ajar yang direkomendasikan? Yang pertama, dia ada bagian pembuka. Pak, di mana-mana juga di podcast biasanya memang ada pembukanya. Nah, pembukanya apa saja? Ya, pertama ya tentu ada greeting. Greetingnya kalau bahan ajar itu sudah sesuai dengan audiens. Yang dibacanya, yang disapa itu target audiensnya. Kalau itu kan, kalau podcast biasa kan dia ngambil sebanyak-banyaknya target audiens. Oke, good people kalau di radio gitu ya. Oke, para pendengar, sobat muda gitu, dan lain sebagainya lah ya. Tapi kalau di bahan ajar juga sudah spesifik, misalkan siswa-siswi, bukan siswa-siswi ya, kalau siswa-siswi nggak bagus, harus siswa SD sekalian atau adik-adikku yang saya sayangi, itu harus dicari ya format panggilan ke siswa dalam bentuk audio yang enak. Dan karena kalau adik-adik kan kejamak ya, harus cari yang individu yang menyapa, kata ganti kedua tapi ke anak-anak. Baik adik, nggak enak kan. Nah, itu harus dicari. Jadi greetingnya, bedanya itu greetingnya sesuai dengan subjeknya. Mau semakin spesifik sebetulnya akan semakin bagus. Yang kedua ada introduction. Nah, introduction-nya itu bukan cuma orangnya, bukan cuma sekedar topiknya, tapi juga sebetulnya lebih kepada apa yang akan kita pelajari, kemudian manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Termasuk kenapa harus itu yang kita pelajari hari ini. Nah, itu introduction. Yang ketiga, instructional objektifnya, tujuan pembelajarannya. Setelah selesai ini, harapannya setelah selesai mendengarkan audio podcast ini, setelah selesai mendengarkan sajian bahan ajar audio ini, anak-anak diharapkan mampu membedakan misalkan antara lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Misalkan itu. Dan kemudian nanti yang akan diuji misalkan disampaikan bisa sampai ke indikator lah, menyebutkan sampai ke indikator. Jadi ini bagian pembuka terdiri dari paling tidak tiga bagian ini. Kemudian yang kedua ya bagian inti. Apakah intinya mau ceramah, intinya mau cerita, drama, atau diskusi dan lain sebagainya, ini inti. Di awal-awal masa pandemi dulu saya sempat ikut mereview podcast yang dibuat oleh dosen-dosen di FIP. Format yang dipakai formatnya tanya jawab. Jadi ada yang nanya, bukan dosennya, kemudian dosennya menjawab. Nah, ini juga sebetulnya salah satu opsi yang cukup menarik ya. Dibandingkan dengan ceramah sebetulnya lebih enak opsi itu. Karena kalau ceramah butuh kemampuan dosen dalam verbal yang sangat baik, harus dia bisa memainkan intonasi, kadang-kadang mungkin impersonate, berperan sebagai orang lain gitu ya. Atau kemudian juga
ya bisa memberikan variasi lah. Kemampuan verbal semacam itu nggak semua pengajar punya. Pun demikian dengan teman-teman. Ketika nanti ingin membuat bahan ajar audio, mungkin juga harus mempertimbangkan karakteristik pengajarnya sendiri. Karakteristik teman-teman tuh kelebihannya apa atau mampunya bidang apa. Tapi saya percaya sebetulnya kalau teman-teman range kemampuannya baik dari verbal, non-verbal, kemampuan soft skill sama hard skill-nya masih lebar lah, luas. Masih luas. Masih besar. Maksudnya nggak masih bisa berkembang banyak. Beda dengan beberapa, termasuk saya merasakan sekarang susah sekali mengembangkan diri itu. Dulu waktu jadi mahasiswa enak bilang dosen tuh kok nggak bisa mengembangkan diri banget ya gitu-gitu aja. Ya sekarang saya menyadari itu bahwa memang setelah jadi dosen ada beberapa mengembangkan diri tetap. Termasuk ini sekarang saya sajian ini PPT ini saya nyobain bikinnya pakai background yang ada di Canva. Ini baru. Biasanya saya bikin pakai Canva cuma buat bikin poster atau logo-logo sederhana gitu ya. Bikin kolase foto pakai Canva. Ini sekarang saya nyobain backgroundnya dari Canva. Saya nggak bisa download langsung, jadi diakalin pakai print screen. Tapi kemudian hurufnya saya harus install dulu, warnanya saya ngikutin dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya agak sedikit jadi alternatif baru nih, bikin PPT dengan Canva yang gratisan gitu ya. Walaupun ternyata PPT yang saya pakai ini template-nya premium, tapi masih tetap bisa diakali. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang familiar, saya pernah lihat template PPT-nya. Ya, background-nya bukan template-nya, karena template-nya manual. Masih tetap manual. Saya bikin ininya manual. Hanya background-nya ngambil dari Canva. Ini baru, tapi ya sebatas itu saja, nggak bisa fleksibel banget sampai ngulik software baru. Masih ada beberapa yang masih harus saya ulik, tapi nggak bisa secepat dulu lah, nggak bisa cepat dulu. Makanya ini udah hampir 2 tahun andalannya masih Quizzes, masih Kahoot, belum ketemu yang reliable lagi yang baru. Kalau teman-teman saya percaya masih sangat bisa, flexibility mind-nya masih oke. Nggak ada banyak, ya mungkin beberapa sudah punya banyak tuntutan ya, jadi waktunya lebih sempit, tidak bisa. Tapi saya yakin bisa, masih ada kesempatan banyak untuk itu. Asal tong dihabiskan waktunya untuk nonton seharian atau main game seharian saja, sisakan sedikit waktu untuk yang lain. Sedikit ya, yang diminta itu, yang disarankan itu sedikit. Jadi kalau teman-teman nyediain waktunya untuk mengembangkan kapasitas diri itu banyak, ya itu jauh lebih bagus. Nonton film bagus, main game juga bagus. Jangan sampai teman-teman kehilangan periode teman-teman. Karena teman-teman hidup di masanya nonton dan main game. Jadi harus ikuti. Saya dulu main game. Walaupun tidak seintens teman-teman yang lain gitu ya. Tapi pernah seminggu full main game pernah. Nggak kemana-mana, nggak keluar kosan gitu. Setiap seminggu tuh sarapannya nasi kuning atau bubur yang lewat depan kosan. Makan siangnya yang agak bervariasi, tapi itu juga nunggu teman kalah dulu, yang kalah yang beli. Kemudian malamnya selalu nasi goreng. Karena kita main game terus selama seminggu. Sampai bosan, teplok gitu ya. Libur kuliah pakai main. Tapi itu dulu. Hanya itu saja yang paling parah saya main. Setelah itu enggak. Anda boleh main game, boleh. Silahkan. Asal jangan, sisakan sedikit untuk berkembang. Sisakan sedikit untuk berkembang. Oke, jadi yang kedua bagian inti sajian utamanya. Jadi tadi contohnya yang saya contohkan di VIP pernah ada, bukan anjuran ya, sebetulnya tantangan itu dari pimpinan di fakultas. Dosen membuat bahan ajar berbentuk podcast, jenisnya tuh yang ini, yang tanya jawab.
Karena tanya jawab itu agak variasi. Jadi kita audiens tuh dengernya ada dua suara. Ada dua suara. Dan yang kalau si narasumbernya membosankan, suaranya agak flat gitu, maka sarannya adalah jawabannya jangan panjang-panjang. Supaya jawabannya lebih ringkas. Mohon maaf, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Oh ya, kurikulum itu adalah seperangkat bla 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 bla. Wah, luar biasa ya. Penanyanya yang harus bermain. Penanyanya yang harus bermain. Wah, luar biasa ya. Ternyata kurikulum itu begitu sederhana, tapi dapat juga menjadi kompleks tergantung implementasinya. Nah, bagaimana Pak implementasi kurikulum di masa sekarang nih dengan kurikulum 2013? Ada yang khusus nggak sih sebetulnya perlu dipegang untuk menyampaikan kurikulum ke dalam bentuk pembelajaran? Nah, nanti si narasumbernya yang monoton boleh maksudnya, karena bisa saja si narasumbernya tuh nggak begitu bagus verbalnya, tapi dia paham soal itu. Jadi yang harus dilaksanakan dalam penerapan kurikulum adalah ada 5 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama prinsip efektivitas, yang kedua adalah prinsip efisiensi, yang ketiga prinsip fleksibilitas, yang keempat prinsip relevansi, dan yang kelima prinsip kontinuitas. Wah, menarik Pak. Kalau apa sih sebetulnya prinsip efisiensi itu Pak? Prinsip efisiensi ada. Itu begitu. Contoh yang seharusnya tidak dipraktekkan oleh saya sendiri. Harusnya ada contoh yang betul-betulan contoh. Jadi itu contohnya tanya jawab kenapa seperti itu. Ada kelebihan sendiri. Jadi sajian utama itu Anda harus pertimbangkan juga kemampuan Anda bagaimana menyusun skenario. Itu yang tanya jawab aja mesti ada skenarionya. Walaupun mungkin ada improvisasi di tengah-tengah dan lain sebagainya, tetap harus ada skenario. Yang ketiga penutup. Nah penutup ini nggak sekedar penutup, nggak cuma oke, terima kasih sudah mendengarkan sajian materi kita di kesempatan kali ini. Semoga kita semua tetap sehat, semoga kita semua tetap konsisten untuk membangun Indonesia menjadi hebat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sekedar begitu, tapi bahan ajar audio di komponen penutup atau di bagian penutup, ini yang pertama harus ada kesimpulan dulu. Wajib sifatnya, harus disimpulkan. Baik oleh narasumber maupun oleh yang lain gitu. Tapi tetap harus ada kesimpulan. Ini kenapa umumnya dalam bentuk bahan ajar audio ini yang paling umum ini ada announcer. Ada announcer. Jadi yang membuka tuh biasanya announcer. Kemudian yang menutup juga nanti announcer. Ya, baik, sudah kita dengarkan tadi sajian mengenai lingkungan di sekitarku, yang bisa disimpulkan atau secara umum yang dapat disimpulkan dari sajian tadi adalah bla 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 bla. Harus disimpulkan. Sama seperti bikin modul kan, di modul juga ada salah satu komponennya kesimpulan. Bahan ajar tuh salah satu kelebihannya atau komponen yang hampir ada dalam semua format, semua jenis, baik itu cetak, audio, video, sampai di format multimedia, itu kesimpulan tuh selalu ada. Makanya ini penting ketika teman-teman mempertimbangkan ingin mengembangkan bahan ajar berbentuk audio, kesimpulan jangan sampai hilang. Kemudian berikutnya, tautan dengan pembelajaran selanjutnya. Sebetulnya sebagian menganggap ini menjadi opsional. Hanya dengan dengan menerapkan pola atau apa ya istilahnya, pembelajaran sepanjang hayat, maka sebetulnya tidak pernah ada pembelajaran yang selesai. Maka harus ada tautan dengan berikutnya, walaupun tidak akan kita sampaikan. Misalkan demikian yang dapat kita simpulkan, silahkan pelajari kembali
materi yang tadi sudah disampaikan, karena kalau ingin lebih lanjut, dapat dikembangkan lagi dengan mempelajari hal A, hal B, hal C, hal D. Walaupun hal A, B, C itu tidak akan kita sampaikan. Tapi itu sangat disarankan, sangat dianjurkan, sangat direkomendasikan untuk memberikan tautan. Tautan tuh sebetulnya lebih itu cantolan ya, mencantolkan dengan apa next-nya. Kalau sudah selesai mempelajari yang barusan kita pelajari, berikutnya kita mau mempelajari apa? Berikutnya kita ingin mempelajari apa? Nah, itu sangat direkomendasikan. Khususnya di audio, karena bikin audio teh kudu rada nyaan gitu nya ngahajakeun teh. Menurut saya. Ya karena kekurangan audio cuma satu simbol. Jadi kalau audionya jelek ya apa yang mau dinikmati gitu. Kalau media video tuh masih agak enaknya tuh masih karena ada dua simbol. Kalau suaranya nggak enak ya paling tidak mudah-mudahan videonya bagus gitu, sajian visualnya bagus. Kalau audionya jelek, visualnya bagus. Kalau visualnya bagus ya, kalau visualnya jelek ya mudah-mudahan audionya yang bagus. Tapi kalau audionya jelek ya wassalam. Kalau makanya harus dibikin sebaik mungkin ya. Kenapa harus serius bikin itu begitu? Audio. Dan yang terakhir, tugas atau latihan. Tugas atau latihan yang tidak harus membutuhkan diperiksa. Ya, gitu tadi. Rekomendasi aktivitas atau nah untuk lebih memahami terkait dengan lingkungan sekitar kita, coba kita bisa perhatikan atau coba perhatikan di tetangga yang di lingkungan para pendengar sekalian, adakah komponen-komponen lingkungan yang sehat atau rumah yang sehat ataukah tidak ada. Maka dengan demikian pendengar bisa menyimpulkan apakah lingkungannya tergolong pada lingkungan yang sehat atau lingkungan yang tidak sehat. Gitu. Lebih bagus lagi kalau memang tugasnya, latihannya memang sudah spesifik terkait dengan satu poin dan kemudian akan dikumpulkan dan akan dievaluasi. Tugasnya dikumpulkan. Itu berarti sudah bagus sekali podcast atau audionya, bahan ajar audionya itu udah spesifik, berarti misalkan untuk kelas tertentu ya, itu bagus banget. Itu bagus banget. Dan selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya yang download udah beres belum nih? Ini berapa menit ya? Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, to the point lah, misalkan saya mah nanyanya to the point, Pak. Jadi setelah materi ini tugasnya apa? Oh, itu luar biasa tuh kalau yang nanya begitu tuh. Saya sambut dengan tepukan tangan. Ada yang mau bertanya? Open with. Bukan ya. Media audio radio ini diproduksi oleh mahasiswa Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Media audio ini berformat pembelajaran dengan topik prasejarah yang berjudul Journey to the Prehistoric Time. Media audio ini ditujukan untuk siswa sekolah menengah atas dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai zaman-zaman prasejarah dan aspek-aspek kehidupannya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya coba mau memperdengarkan. Bentar, ini audionya kedengeran nggak ya? Coba mana? Share. Nah, saya coba cek dulu. Ini kedengeran nggak suaranya? Indonesia. Terdengar, Pak. Media audio ini berformat pembelajaran dengan topik prasejarah yang berjudul Journey to the Prehistoric Time. Media audio ini
ditujukan untuk siswa sekolah menengah atas dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai zaman-zaman prasejarah dan aspek-aspek kehidupannya. Media ini diproduksi oleh Alma Maritza, Sylvia Andini, Selvina Januarista, dan Salsabila Tahira Yasmin. Halo teman belajar, selamat berjumpa lagi dengan saya Lendra Salsabila dalam program audio pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang zaman-zaman prasejarah. Pembahasan kali ini menyangkut beberapa aspek, seperti hominid purba, peralatan yang mereka pakai, tempat tinggal mereka, dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan teman belajar dapat mengerti dan lebih memahami tentang zaman-zaman prasejarah. Sekarang, mari kita simak perjalanan waktu menuju zaman-zaman prasejarah yang dilakukan oleh Egy dan Lucy. Selamat mengikuti. Pada suatu hari, di kantin sekolah yang ramai, duduklah seorang gadis cantik bernama Lucy. Ia sedang menunggu makanannya datang. Lucy dan teman-teman sekolahnya baru saja menyelesaikan pembelajaran sejarah. Tak lama kemudian, datanglah teman sebangkunya, seorang laki-laki tampan bernama Egy. Kenapa, Gi? Masih kepikiran soal sejarah tadi? Ya nih Lu, aku masih bingung. Habisnya pelajaran yang dibahas tadi agak rumit dan susah. Wah, aku kira kamu diam karena mengerti. Tapi sepertinya malah kebalikannya ya. Ya begitulah. Lu, kamu kan ngerti. Bisa ajarin aku kan? Tolong banget. Aku nggak mau nilai post-test aku minggu depan jelek. Tolong banget ya Lu. Tapi daripada aku ngajarin kamu, lebih baik aku bawa kamu aja ke zaman prasejarahnya. Serius bisa? Iya, bisa. Pakai apa emangnya Lu? Tada! Jam tangan pemutar waktu. Wah, kalau gitu langsung saja kita pergi. Siap ya? 1, 2, 3. Yeay, kita sudah sampai Lu. Lu, ada manusia purba. Kita panggil mereka hominid purba. Loh, kenapa? Soalnya mereka mirip manusia, tapi mirip kera juga, ya kan? Iya juga sih. Jadi, Gi, selamat datang di zaman Paleolitikum atau zaman batu yang paling tua. Oh, ini bentukannya zaman Paleolitikum. Iya, zaman ini terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Lah, manusia purbanya kok jalan-jalan terus ya, Lu? Nah, di zaman ini, para hominid purba hidup secara berpindah-pindah alias nomaden. Mereka juga hidup berkelompok. Oh, berarti mereka cari makannya dengan cara berburu ya? Betul. Di zaman ini, mereka masih mengandalkan makanan dari hasil berburu. Dan mereka menggunakan batu yang masih kasar. Oke, saya skip ya. Kapak dan tulang. Hanya ya. Selain itu, di zaman ini, para hominid purba juga sudah menemukan api. Nah, keren kan mereka? Wah, teknologi baru di zaman Paleolitikum. Iya. Tapi kalau di zaman ini, mereka tinggal di mana ya, Lu? Di zaman ini, mereka sudah tinggal di gua. Nggak nomaden lagi. Kalau gitu, ayo kita pergi ke gua mereka. Ayo. Wah, lihat Lu. Ini guanya.
Oh iya, aku ingat. Di zaman ini, para hominid purba mulai bisa melukis atau membuat cap dengan tangan mereka. Yap, betul. Mereka menggunakan darah hewan ataupun serbuk berwarna yang bisa membantu mereka melukis di dinding gua. Teknologi lagi ya buat mereka. Tapi yang menumpuk di luar gua itu apa ya? Oh, itu namanya kudapan Wadinger atau sampah dapur. Mereka sudah bisa membedakan mana yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Lalu sisanya mereka buang. Iya ya, bentukannya seperti tulang belulang juga kerang-kerang ya. Yap, karena cangkang kerang tidak bisa dimakan, makanya mereka buang. Ini dia zaman Neolitikum, alias zaman batu muda. Kenapa disebut zaman batu muda? Karena zaman ini lebih muda dari zaman Paleolitikum dan juga Mesolitikum. Perhiasan dari emas. Bukan, perhiasannya dari tulang yang dipahat, tembaga yang dibentuk, dan peralatan yang mereka pakai juga sudah lebih halus loh. Oh. Batunya besar-besar. Ya iyalah Egi, ini kan zaman Megalitikum. Mega itu artinya besar, dan litikum artinya zaman batu. Batu-batu yang paling besar itu kok kayaknya disembahin ya? Ya memang, namanya menhir. Itu adalah tempat pemujaan para hominid purba. Oh, ada namanya juga ternyata. Iya, dan zaman Megalitikum ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu sebelum Masehi. Lucy, lihat, itu ada yang mau menggalin kepala gadis. Gimana nih? Egi, ya biarin aja. Loh, kok dibiarin? Emang kenapa? Gadis yang di atas meja itu udah mau dikorbanin. Dia mau jadi persembahan. Hah? Persembahan? Persembahan apa? Iya, persembahan buat minta hujan. Oh, jadi tidak apa-apa. Sudah masuk ke zaman sejarah. Sudah dimulai peradaban manusia. Oh, begitu rupanya. Kalau gitu, kita pulang ke zaman kita yuk. Oke, kalau begitu, mari kita pulang. Sejarah itu. Gak usah sedih gitu, Gi. Kita bisa balik lagi kok ke zaman prasejarahnya. Serius bisa? Caranya gimana, lu? Baca buku dong. Buku kan jendela dunia. Membaca buku dapat membawa kamu ke berbagai ruang dan juga waktu. Jadi gimana? Sekarang sudah paham kan zaman-zaman prasejarah? Sudah dong. Makasih banyak ya, Lucy. Kamu ngebantu banget. Siap, sama-sama. Semoga proses minggu depan kita bisa ya. Oke. Semangat! Akhirnya, Egi dan Lucy kembali ke zaman mereka. Mereka telah berhasil masuk ke ruang waktu zaman prasejarah berkat Lucy dan mesin waktunya. Kemudian, Egi dapat memahami zaman-zaman prasejarah dan siap mengikuti post-test minggu depan. Nah, teman belajar, bagaimana perjalanan waktu yang ditempuh oleh Egi dan Lucy? Seru bukan? Dari sana, kita bisa mendapatkan banyak pembelajaran tentang zaman-zaman prasejarah. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan teman belajar dapat mengerti dan lebih memahami tentang zaman-zaman prasejarah, lingkungannya, dan kebiasaan para hominid purbanya. Tak terasa ya, pembelajaran sejarah kali ini akan berakhir. Saya Lendra Salsabila pamit undur diri. See you next time teman belajar. Dadah! Oke. Ada yang mau berkomentar? Siapa yang mau berkomentar? Boleh. Tadi siapa yang buka mic? Yang buka video nih, Anissa Rosdayanti nih. Boleh? Atau siapa? Boleh?
Ya, saya mau dengar ada yang berkomentar. Komentar doang. Komentar tentang apanya, Pak? Tentang sajian audio tadi. Apapun, pokoknya tentang itu. Saya boleh, Pak? Boleh, silakan. Ya, komentarnya saya rasa out of the box gitu ya. Walaupun ini tuh audio, tapi saya rasa lebih dari sekedar audio biasa. Jadi malah apa ya? Walaupun tidak terlihat visualnya, tapi bisa mengembangkan imajinasi siswa atau yang mendengarkannya seperti itu, Pak. Apa? Halo? Teman-teman, punten, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Ini jangan. Oke, punten, malah saya yang keluar nih. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ya ini saya switch pakai handphone. Ini laptopnya nggak tahu nggak. Ya, alhamdulillahnya udah selesai saya menayangkan tadi. Oke, saya minta yang komentar yang lain lagi. Tadi Erika sudah ngasih komentar out of the box katanya. Ceritanya juga. Saya mau tanya, itu jenisnya apa ya? Jenis penyajiannya menggunakan bentuk apa ya? Bentuk sajiannya. Dari tadi yang sudah saya sampaikan. Drama atau cerita, Apa, Gus? Pak? Drama atau cerita, ya, Pak? Betul. Jadi ada alurnya gitu. Ya, betul. Ada drama ya, ada alur ceritanya. Sebetulnya kalau laptopnya nyala, saya mau kasih lihat mau memperdengarkan yang jenis yang lainnya, walaupun tidak sebagus yang tadi. Yang tadi itu hasil rekomendasi dari dosen media audio di teknologi pendidikan di FIP ya. Jadi ada mata kuliahnya, satu mata kuliah media audio. Kata dosennya itu salah satu hasil karya mahasiswa yang cukup bagus, dan menurut saya juga cukup bagus. Terlepas dari ada detail-detail kecil yang sebetulnya seharusnya tidak terjadi lah. Tapi ya namanya juga karya, tidak ada yang sempurna. So far saya bisa mengerti kenapa produk itu menjadi salah satu yang paling baik ya, karena memang ya
sangat baik sekali. Jauh lebih baik dari zaman dulu saya produksi untuk tugas. Oke, ada yang mau komentar lagi yang lain? Izin berkomentar, Bapak. Boleh, Lisa, silakan. Iya, tadi nambahin dari Erika. Kata Erika kan out of the box. Emang benar gitu, Pak. Kan ini kan jenisnya tuh drama gitu. Tapi di sini tuh ada sound effect yang mendukungnya. Jadi si pendengarnya itu bisa mengikuti alur ceritanya seperti kita tuh ikut di adegan-adegan itu gitu, kayak ada suara monyet, ada suara mesin waktu gitu, Pak. Gitu menurut saya. Terima kasih. Oke, jadi dari Lisa tadi meng-highlight bagian bahwa bagaimana pemilihan sound effect, itu bukan sound effect kalau yang itu ya. Kalau itu namanya background sound atau back sound singkat. Itu back sound. Sound effect itu lebih kepada tadi ketika ada suara seolah-olah api nyala atau ada suara langkah kaki itu. Kalau monyet-monyet itu masuknya background sound atau back sound. Jadi ada dua jenis ya. Ada sound effect, ada background, ada sound effect, ada back sound. Beda. Tapi ya itulah kurang lebih ya. Kalau sound effect tuh efek tadi itu masuk mesin waktunya. Tapi kalau background tadi ada suara musik, suara. Tapi memang betul. Jadi kita seolah-olah tadi pas ketika di gua, contoh masuk gua, itu ada efek itu ya, apa namanya? Bergema gitu, Pak. Yes, betul. Ada efek bergema begitu. Seolah-olah kita juga ikut masuk ke dalam gua gitu ya. Padahal kan ya, di editor videonya, di editor audionya tinggal dikasih efek bergema saja. Tapi it nail it gitu. Jadi kena banget ke kita bahwa saya sendiri sudah expect itu ketika ada si Egi ngajak siapa ya yang tadi perempuan itu ya namanya, saya cuma ingat si Egi-nya saja, ngajak ke gua, itu saya udah expect ini pasti ada suara bergema. Ternyata memang betul dan bagus. Dan saya rasa yang suaranya Egi itu bukan suara laki-laki, itu suaranya suara perempuan yang agak maskulin sedikit. Sama lah seperti pengisi suara di Doraemon, itu hampir semuanya pengisi suaranya perempuan, kecuali ada beberapa yang betul-betul laki-laki. Upin Ipin aja suaranya yang isinya perempuan. Jadi ada khas lah suaranya. Tapi yang saya coba highlight juga gini, ada 3 peran tadi di media audio tadi, di bahan ajar audio tadi. Yang pertama ada announcer, yang kedua ada narator, yang ketiga ada pemain. Nah, jadi announcer itu yang pertama, kemudian narator yang kedua, yang menarasikan cerita, yang ketiga ada bagian pemain gitu ya, yang Egi dan temannya. Jadi ini ya bagian dari itu ya, apa namanya? Saya kembali lagi ke laptop. Ini ya, saya end dulu. Siapa yang jadi host? Nah, ini host. Oke, sekarang saya sudah kembali ya. Aduh,
Ada nggak suara saya? Punten. Ada, Pak. Ada, oke. Saya coba share lagi nih ya. Sekarang pakai Winamp. Sekarang pakai Winamp. Ini obrolan kita semakin seru. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Nah, ini format reportase. Saat ini saya Giza Destria berada di tempat penelitian bintang terbesar dan kedua di Indonesia, tepatnya di Observatorium Bosca. Di sini saya akan melaporkan liputan wawancara dengan Ketua Observatorium. Tapi isinya wawancara. Mengenai polusi cahaya yang bisa muncul akibat pembangunan di kawasan Bandung Barat. Bersama saya saat ini telah hadir Bapak. Assalamualaikum Pak. Bapak Taufik Hidayat ya. Pengertian polusi cahaya tersebut apa Pak? Nah, ini yang reportase. Cahaya itu adalah suatu keadaan ketika cahaya artifisial, cahaya menerangi dengan seharusnya. Akibatnya apa? Sebagian dari cahaya penerangan tadi itu terhambur ke angkasa dan dihamburkan oleh partikel-partikel debu terutama di angkasa sehingga langit malam itu menjadi terang benderang. Akibatnya ya benda-benda langit khususnya bintang-bintang yang biasanya bisa kita lihat dalam kondisi langit yang gelap utara seperti kita ketahui adalah suatu Nah, ini reportase ya. Yang lain banyaknya ini drama juga ya. Bersama saya Giza Destria. Saat ini saya sudah berada di daerah pemukiman dekat kawasan pembangunan di kawasan Puncelut. Setelah kita ketahui bersama bahwa pembangunan di kawasan Puncelut ini bisa menimbulkan dampak yang negatif, yaitu polusi cahaya. Kali ini saya akan bertanya kepada masyarakat di sini tentang komentarnya mengenai pembangunan di kawasan ini, serta polusi cahaya yang tak lain adalah dampaknya. Saudara pendengar, saat ini saya sedang berjalan menuju salah seorang warga yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Selamat siang, Pak. Saya Giza Destria dari program Audio Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Mengganggu waktunya sebentar. Dengan Bapak siapa? Bapak Sobar. Dengan semakin maraknya pembangunan di ya, ini kurang lebih begitu ya. Ini yang ini yang kejujuran. Ini juga sama. Drama. Ini juga drama. Kebanyakan drama. Nil, gimana nih sekarang? Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Berperan ya. Memang ini yang paling disukai ketika membuat bahan ajar audio adalah drama ya, drama. 14 derajat Celcius dan atmosfernya terdiri dari hidrogen. Nah, ini ceramah. Dan metan. Ini ceramah. Uranus memiliki 15 buah satelit. Planet ini pun tidak cocok bagi kehidupan manusia. Yang terjadi ketika komet Hyakutake dan komet Hale. Ceramah terus-terusan. Kalau ceramah jangan panjang-panjang ya, bikin audio ceramah jangan panjang-panjang. Mengagetkannya. Ini drama juga. Oke, saya pikir itu beberapa yang lain. Sebetulnya yang lainnya belum belum saya sort betul. Saya baru menemukan yang baru saya temukan itu. Yang paling cepat saya minta ke dosen media audio, alhamdulillah dikasih satu yang bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, teman-teman tadi di awal saya nanya terkait dengan kelompok ya. Kelompok kita tuh berapa orang sih?
3 orang per kelompoknya, Pak. Very good. Oke. Saya harap teman-teman bisa mencoba atau bahkan mudah-mudahan ada yang sudah berpengalaman membuat bahan ajar berbentuk audio. Saya berikan kebebasan teman-teman untuk membuat formatnya seperti apa, bentuk sajiannya apakah diskusi kah, apakah drama kah, ataukah yang lain. Terserah teman-teman, hanya tetap memang harus merujuk pada tema-tema yang disajikan di sekolah dasar. Tema-tema yang disajikan di sekolah dasar. Itu apa namanya yang tugas kita pekan ini. Waktu pengerjaannya saya beri selama 2 pekan. Jadi dikumpulkannya next 2 week ya, selama 2 pekan. Cukup jelas? Atau tidak, masih ada yang perlu diperjelas? Untuk durasinya, Pak? Good question. Durasinya tidak lebih dari 10 menit. Saya kasih waktu durasi yang agak lega ya. Walaupun sebetulnya iyalah saya batasi saja, tidak sampai 10 menit lah. Boleh, minimalnya 3 menit, maksimalnya 10 menit, maksimalnya 10 menit. Jangan lebih dari itu, terlalu panjang. Apalagi kalau misalkan milihnya ceramah. Boleh Pak ceramah, boleh. Kan itu tadi syarat. Sebetulnya kalau mau ceramah tuh syarat mutlaknya yang ceramah tuh harus bisa harus bisa menyampaikan dengan kemampuan verbal yang bagus. Bahwa kenapa verbalnya harus bagus? Ya ada alasan kenapa banyak sekali penceramah itu yang terkenal sekarang itu sebetulnya mereka bukan yang paling alim lah gitu, bukan yang paling pinter dalam hal agama. Memang mereka pinter, sangat pinter, tapi bukan yang paling pinter. Kenapa kok nggak yang paling pinter yang muncul? Mungkin yang paling pinter itu yang lebih pinter dari beliau-beliau itu kemampuan verbalnya tidak begitu bagus, sehingga ketika muncul di depan umum ya tidak mudah untuk diserap gitu ya. Jadi makanya yang juga tidak kalah pinter-pinter ada banyak tapi tersimpan karena hanya jadi rujukan, tidak muncul ke publik. Jadi rujukan saja. Jadi karena ceramah itu butuh kemampuan verbal. Makanya bahan ajar dalam bentuk ceramah ya kemampuan verbalnya harus bagus. Harus bagus. Diskusi, drama, mau reportase, silakan. Durasinya 3-10 menit. Kenapa 10 menit? 10 menit itu kepanjangan sebetulnya. Tapi biasanya ketika pertama membuat media audio, cenderung sulit untuk memberikan batasan. Makanya saya sedikit kasih pelonggaran. Yang paling bagus dari media audio yang pertama tadi, yang dibuat oleh Alma, Maritza, dan teman-teman di Tekpen, itu sebetulnya kekuatan yang paling baik dari media audio, bukan secara teknis, tapi secara perencanaan. Naskahnya luar biasa. Saya tidak pernah lihat naskahnya, tapi dari sajian audionya, bagaimana media audio itu diperdengarkan, atau ya tadi bahan ajar audionya itu diperdengarkan, maka itu sangat luar biasa sekali. Naskahnya, runut gitu ya, dialognya itu sudah disetting, bukan improvisasi, sudah disetting untuk penyampaian materi. Itu saya pikir. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Baik, kalau sekiranya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, materi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nanti mungkin ada beberapa ya sajian yang tadi insya Allah saya upload di Canvas supaya kita bisa akses sama-sama PPT-nya. Ya PPT-nya hanya begitu saja cantolan. Tugas bahan ajar audio dikumpulkan 2 pekan yang akan datang. Kurang lebih begitu. Pekan depan kita tidak ada tatap maya ya. Kita lewat Canvas saja. Saya mungkin akan upload 1 video lah mungkin untuk memperjelas terkait dengan bahan ajar berbentuk audio. Itu saja dari saya. Kalau memang tidak ada yang akan ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Apapun yang teman-teman sekarang sedang perbuat dimudahkan, kita semua dimudahkan dan diberikan hasil yang manfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Pak.